Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam embun surgawi bersama saya, Pendeta Markus Saliman Wangsa. Dan pada pagi hari ini, saya mengasihi Anda untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga yang mengatakannya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya berikan tema adalah kuasa kebangkitan Kristus. Kemarin kita juga sudah merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sama, kuasa kebangkitan Kristus. Di mana kebangkitan Kristus berkuasa membangkitkan semangat iman murid-murid Yesus yang loyo. Demikian juga membangkitkan semangat iman orang percaya yang sedang lemah, dibangkitkan kembali oleh karena kekuatan kuasa kebangkitan Kristus. Dan pagi hari ini ternyata kuasa kebangkitan Kristus berkuasa melahirkan kita kembali. Artinya kita menjadi lahir kembali. Lahir baru yang selalu kita kenal, lahir baru, yaitu lahir baru karena hidup di dalam Kristus, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi barang siapa ada di dalam Kristus, perhatikan, jadi barang siapa ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kelahiran baru ini penting sekali. Kelahiran kembali ini penting sekali juga. Karena ada seorang yang bernama Nikodemus yang datang malam-malam pada Yesus karena dia seorang anggota majelis tinggi agama Yahudi yang disebut Sanhedrin. Dia datang dan mulai memuji-muji Yesus. Tapi Yesus berkata, Nikodemus, kamu harus lahir kembali. Kalau kamu tidak lahir kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Yang ditulis sudah di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, yaitu kepada Nikodemus pada waktu itu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat saja tidak bisa, bagaimana mau masuk, saudara? Nikodemus bingung, saudara ya. Apa harus masuk dalam rahim ibu lagi, lalu lahir? Lalu Yesus memberikan jawaban, aku berkata kepadamu dalam ayat 5. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kelahiran baru adalah orang mengalami dua kelahiran. Pertama, lahir dari air atau dari daging, yaitu lahir dari rahim ibunya, dan kemudian lahir dari roh, yaitu menerima roh Yesus dalam kehidupannya. Dan orang hanya baru bisa menerima roh Yesus, roh Allah, roh kudus dalam kehidupan orang percaya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka Yesus menggembuskan roh kudusnya kepada orang-orang murid-muridnya yang percaya kepada dia. Mari kita lihat itu dalam Yohanes pasal 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menggembusi mereka dan berkata, terimalah roh kudus. Jadi roh kudus bisa diterima oleh setiap orang yang percaya Yesus sejak Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena sejak Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menggembuskan roh kudusnya kepada setiap orang percaya, mulai dari murid-murid Yesus sampai hari ini dan seterusnya, yaitu kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika saya dan saudara percaya pada Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka saudara Roh Kudus menggembuskan rohnya dalam hidup saya dan saudara. Sehingga hidup saya dan saudara ada Roh Kudus.
Seperti katakan Rasul Paulus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan karena ada Roh Kudus, ada Roh Allah, itulah yang membuat saya dan saudara bisa taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena sesungguhnya kelahiran baru ini sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yeskiel yang mengatakan di dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat yang 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Allah akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, yaitu batin orang yang percaya kepada Allah Yahweh, yang kemudian Allah itu mengambil rupa manusia dalam diri Yesus Kristus. Dan baru kemudian umat Allah ini bisa taat kepada Kristus. Dan itu sangat penting, maka diulangi lagi dalam ayat 27. Dikatakan melalui Nabi Yeskiel, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi saudara, kelahiran baru itu sangat penting. Mengapa? Kalau belum lahir baru, tidak bisa melihat kerajaan Allah, bagaimana akan masuk? Dan kalau tidak lahir baru, tidak mungkin manusia bisa taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Apakah Anda sudah lahir baru? Sudah terima Yesus dalam kehidupan saudara? Saya yakin saudara bukan hanya bisa melihat dengan iman, melihat tentang kerajaan Allah. Kemudian nanti Anda akan masuk dalam kerajaan Allah. Karena Anda bisa melihat kerajaan Allah itu melalui Roh Kudus, maka Anda akan dapat taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Yaitu percaya dan juga mempercayai firman-Nya, menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga Anda menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dan juga orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.